menampilkan sebuah video anamnesa lensa kontak yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fikri sebagai kameramen. Saya Habibah sebagai pemeriksa. Saya Ananda sebagai pasien. Saya Nopal sebagai resepsionis. Selamat menyaksikan untuk videonya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mengobservasi bagian anterior mata yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri sebagai Iman Nadia Farahmania sebagai pemeriksa 1 dan saya Giano Farsarupani sebagai pemeriksa 2. Lalu saya Andri Febrian sebagai videografer. dan saya Siti Nuria sebagai pasien. Selamat siang Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya sendiri pengen pemeriksaan kontak atau nggak bisa? Bisa Kak, boleh. Bentar ya. Atas nama siapa ya? Baik Kak, silakan ditunggu, nanti dipanggil ya. Kasih. Sama-sama. Atas nama Ananda Mutiara. Oke kakak, ulang lagi ya buat namanya atas nama Ananda Mutiara. Untuk usianya kakak berapa tahun? 20 tahun. Kakaknya lagi kerja atau lagi kuliah? Kebetulan lagi kuliah Oh, kuliahnya di mana kakak? di Tasik. Berarti alamatnya juga di Tasik ya? Iya di Ciberem. Oh, di Ciberem. Kakaknya sebelumnya udah pakai lensa kontak? Udah Alasan pakai lensa kontaknya kenapa? untuk pengganti kacamata aja sih. Oh, sebelumnya kakak pakai kacamata? Iya, cuman emang lagi nggak dipakai. Oh, di minus berapa tadi sebelumnya? -2 sih sama ganti ring. Iya. Waktu pemeriksaannya kapan? 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Udah lama ya kakak? Iya. Untuk merek lensa kontaknya kakak tahu nggak sebelumnya apa? Kebetulan lupa. Emang gitu kakaknya atau ada riwayat mata kayak mata merah atau sensitif? Enggak. Atau kakaknya lagi mengkonsumsi obat-obatan? Kebetulan enggak. Atau kakaknya satu lagi ini ada keluhan nggak selama kakaknya memakai lensa kontak? Aman aja sih. Baik kakak, kalau kayak gitu kakaknya tunggu lagi aja di tempat tunggu. Nanti sama saya dipanggil lagi karena nanti ada observasi selanjutnya ya. Oh, oke. Ya, terima kasih ya Iya, Kak. sama-sama. Selamat siang Siang, Teh. Teh. Kenalkan, saya Iman Nadia Farahmania. Dan saya Giano Farsarupani. Nah, di sini akan memeriksa pertama saya Teh. Nah, di sini akan memeriksa bagian dari dalam mata. Pertama, kita akan memeriksa kelopak mata Teteh. Di sini ada alat ya Teh. Alatnya akan menyinari mata Teteh. Jadi lumayan agak silau untuk mata Teteh. Apakah Tetehnya udah bersedia? Sedia. Kita lihat di bagian kelopak matanya. Pemeriksaan kelopak matanya sudah beres. Kita lanjut ke pemeriksaan bagian bulu mata ya. Kita lihat di sini bagian bulu matanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pemeriksaan konjungtiva palpebra superior, yang dimana kita akan melihat bagian atas mata Teteh. Nah, di sini kita akan menggunakan cotton bud ya Teh untuk melipat bagian kelopak mata Teteh agar bisa kelihatan cek bagian atasnya. Nah, mari kita lanjutkan ya pemeriksaannya. Selanjutnya pemeriksaan konjungtiva palpebra inferior atau kelopak mata bagian bawah. Nah, boleh kayak tadi. Nah, sekarang bagian bawahnya ya. Nah, kita lanjutkan pemeriksaannya ya, yaitu limbus dan kornea untuk mengecek apakah limbus dan kornea Teh ada kotoran atau enggak. Oke, bagus, nggak perlu, cukup. Selanjutnya kita akan memeriksa refleks pupil dan iris ya Teh. Boleh dibuka matanya. Oke, bagus, udah cukup. Nah, untuk yang selanjutnya pemeriksaan air mata. Nah, di sini untuk pemeriksaan tersebut memerlukan alat yang namanya skimmer, di mana alat ini akan mengukur kadar air mata yang ada di mata Teteh. Normalnya dari mata itu sekitar 10 sampai 21 mm derajat. Oh. Nah, ini di sini ada alatnya ya, berbentuk kayak gini. Di sini kita lipat bagian atasnya agar dia menempel di bagian bawah mata pasien.
sudah selesai ya Teh. Nah, kita akan menjelaskan apa yang sudah kita pemeriksaan tadi dari hasil observasi matanya Teteh. Posisi kelopak mata dan pola kedip. Nah, di sini tadi teman saya sudah menghitung selama 1 menit, ternyata kedipan Teteh selama 1 menit itu didapatkan 20 kedipan. Dan yang selanjutnya ada bagian bulu mata. Di sini bulu mata Teteh yaitu mengalami normal ya Teh, tidak ada gangguan dalam bulu mata Teteh tersebut. Nah, yang selanjutnya di bagian konjungtiva bulbi, di mana mata Tetehnya yaitu termasuk grade normal ya Teh. Di sini. Nah, mata Teteh termasuk di grade ini ya, di normal, jadi nggak terlalu parah. Kalau misalkan semakin ke sini, yaitu semakin parah ya Teh. Semakin merah. Ya. Nah, untuk hasil konjungtiva palpebra superiornya ya Teh, tadi sudah kita periksa, ternyata hasil mata Teteh yaitu normal, di mana gambarannya seperti ini ya Teh. Nah, di sini ini adalah kondisi mata Teteh yang tadi sudah diperiksa. Oke, baik. Hasil selanjutnya yaitu konjungtiva palpebra inferior atau bagian bawah. Teteh dapat di grade 1. Nah, di sini Teteh tadi agak kemerahan sedikit, jadi masuknya di grade 1. Oke, baik. Kita lanjut hasil dari pemeriksaan limbus dan kornea. Nah, Teteh dapat di grade normal. Kita lihat di bagian limbus atau di bagian pinggiran si irisnya tuh bersih ya Teh. Oh, nggak merah. Nah, yang seperti ini. Nah ya, Ataupun seperti ini. ini kan semakin merah tuh. Ya. Gitu. Oke, buat bagian hasil dari refleks pupil dan iris serta lensa mata, Teteh ada di grade normal ya Teh. Lensa matanya juga nggak ada kekeruhan sama sekali, udah bagus. Nah, untuk tadi pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan air mata ya Teh, yang dimana hasilnya didapatkan yaitu 20 mmHg selama 5 menit dari alat tersebut. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dimensi okuler, di mana salah satunya di video ini kita lakukan pengukuran HVID ya, horizontal visible iris diameter ya. Ya, jarak limbus ke limbus. Nah, kemudian celah palpebra ya, horizontal dan juga vertikal. Kemudian dilanjut dengan pupil ya, diameter pupil, menggunakan pen light supaya dapat terlihat. Ya. Setelah itu kita lakukan pengukuran keratometer. Ini kita lakukan untuk mengetahui kelengkungan dari kornea. Apa fungsi keratometer? Ini untuk mendapatkan base curve nantinya ya. Nah, kita nyalakan dulu alatnya ya. Jangan lupa dikalibrasi sesuai okuler mata kita. Barulah pasien dipersilahkan menempatkan dagu dan dahinya. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan keratometer untuk menghasilkan ukuran radius dalam milimeter dan juga radius dalam dioptri. Dan jangan lupa Myers-nya harus sesuai ya. Nah, sudah selesai, lalu kita lihat hasilnya ya, yang ada di display box warna hijau. Nah, di situ ada horizontal, kemudian ada juga hasil meridian vertikal ya. Nah, setelah itu ya, optometris melakukan pencatatan untuk mendapatkan hasil base curve, dan setelah didapatkan base curve-nya, kemudian kita lakukan pemasangan trial lensa kontak RGP yang sudah kita kalkulasikan tadi.
Jangan lupa sebelum melakukan pemasangan ya, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir dan juga sabun ya, supaya steril. Kemudian kita pilihkan parameter yang sesuai dengan apa yang kita kalkulasikan tadi ya. Nah, lensa kontak RGP ini adalah lensa kontak yang semi keras ya, dan ukurannya kecil, diameternya lebih kecil daripada soft lens. Jadi memerlukan kehati-hatian juga ya teman-teman. Nah, lalu kita pasangkan tekniknya dengan cara pasien melihat lurus, kemudian kita pasang berada tepat di tengah. Dan sebelum melakukan fitting, adaptasi terlebih dahulu selama 30 menit. Kita sekarang memasuki tahapan fitting lensa kontak RGP, di mana ada 2 tahapan ya teh, ada fitting dinamis dan juga fitting statis. Nah, namun sebelumnya saya izin untuk kalibrasi terlebih dahulu. Sebentar ya teh. Nanti jika silo boleh dikomunikasikan kepada saya ya. Silakan dahi dan dagunya ditempel. Boleh lihat lurus saja ya teh. Tahan sebentar. Oke, tahan. Dari posisi ya, ini sebetulnya posisinya sedikit ke atas ya, atas temporal juga. Dan coba kita akan mengecek gerakan primer dengan kedipan. Coba kedip ya. Ini lumayan cukup baik ya, sekali lagi kedip. Oke, sekarang kita akan cek dari lihat ke atas. Oke, lihat ke bawah, lihat lurus kembali. Oke, sekarang lihat ke kiri, lurus kembali, lihat ke kanan, lurus kembali. Oke, ini sudah sebetulnya cukup baik ya. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk sedikit mengoles yang namanya fluorescein untuk melakukan fitting statis. Jadi ada sedikit olesan nantinya, mohon maaf apabila ada sedikit perih di mata ya. Ini saya lakukan untuk mengetahui apakah lensa kontak RGP yang dipasang ini ideal atau ketat maupun longgar. Ini saya oleskan sedikit ya. Saya menggunakan salin. Saya oleskan sedikit di bagian atas. Boleh lihat ke bawah. Oke, tahan sedikit ya. Boleh ditutup. Oke, sekarang saya akan lakukan fitting. Dan sebentar ya teh, boleh dikedip-kedip terlebih dahulu. Ya. Terus teh, kita akan mengobservasi ya di bagian genangannya. Boleh kedip lagi teh. Nah, kalau melihat di sini sentuhannya di tepi ya. Jadi genangannya lebih banyak di area tengah ya. Lebih banyak di area tengah ya genangannya. Jadi ada kemungkinan lensa kontak RGP yang dipasang ini ketat ya teh. Nah, baik ya, untuk hasilnya ini memang ada sedikit ketat ya teh di lensa kontak RGP yang dipasang, namun nanti kita bisa resepkan sesuai dengan resep ukuran teteh. Ya, boleh kembali lagi ke sebelah sana. Oke, kita akan lakukan pencopotan ya, atau pelepasan dari RGP-nya. Tahan ya teh, lihat lurus. Nah, ini ditekan ya, terus ditempel ke RGP-nya, terus diambil ya. Setelah selesai, berarti fitting juga setelah selesai kita lakukan. Mencuci RGP-nya ya teman-teman.
Dari Squid Game. dimasak secara mekanik ya. Terus dibilas ya. Kemudian dimasukkan ke tempatnya. Masukkannya ya. Capit. Terus airnya tadi diisi cairan. Oke, selesai. Ya. Squid Game kan juga